28. Sudah hafal semua insyaallah ya huruf-huruf hijaiyah? Ya, jadi kemudian juga kita sudah jelaskan apa itu murakkab. Yang dimaksud dengan murakkab yaitu tersusun dari dua kata atau lebih. Kemudian juga apa itu yang dimaksud dengan mufid, maksudnya kalamnya itu bisa dipahami, tidak menimbulkan pertanyaan. Seperti misalkan contohnya zahaba Muhammadun, Muhammad pergi. Ini termasuk kalam apa enggak? Tidak termasuk. Zahaba Muhammad, Muhammad pergi. Masih menimbulkan pertanyaan, belum bisa dipahami secara utuh. Tapi kita bilang Muhammad zahabun ila suq, Muhammad pergi ke pasar, ini dikatakan dengan al-kalam karena bisa dipahami. Tujuannya, maksud daripada perkataan ini adalah bahwasanya Muhammad beritahu kepada kita Muhammad pergi ke pasar, ya. Kemudian bil wad'i maksudnya sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Iya, insyaallah pada hari ini kita akan masuk ke pembahasan berikutnya yaitu tentang aqsam al-kalam. Coba bacakan perkataan muallif. Oh iya, kemarin kita sudah bilang harus hafal matanya. Sudah siap? Sudah pada hafal belum? Nggak apa, nanti di akhir insyaallah ya. Di akhir. Coba ada yang bacakan matanya. Qala al-musannif rahimahullah min al-awwal min al-awwal. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه وحروف الخفض. Udah, dulu. Astagfirullah. Sampai situ dulu. Jadi di sini kata muallif ya. Kita insyaallah jelaskan kitab ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh muallif, tidak terlalu panjang lebar dalam masalah syarah ya. Yang penting kita jelaskan apa yang dimaksud dengan muallif kitab Al-Ajrumiyah dan kita sertakan juga dengan contoh-contohnya biar lebih paham insyaallah. Iya, jadi kata muallif al-kalam huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil waqi. Sudah dijelaskan kemarin. Kemudian wa aqsamuhu thalath, dan kalam orang Arab itu tidak lepas dari 3 macam jenis bentuk. Ya. Jadi ini juga pembagian ini melalui istiqra. Istiqra maksudnya penelitian yang dalam terkait dengan ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang Arab, bahasa mereka itu tidak lepas dari 3 jenis ini. Yang pertama yaitu isim, tentunya isim. Yang kedua dia itu fi'il. Yang ketiga dia itu harf. Isim artinya kata benda, ya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kata benda. Kemudian fi'il kata kerja. Kemudian harf itu huruf. Jadi semua yang ada di ucapan orang Arab itu tidak lepas dari salah satu di antara tiga jenis ini. Kalau dia bukan isim berarti fi'il. Kalau bukan fi'il berarti harf. Ya. Nah, kata muallif di sini wa aqsamuhu, maksudnya bagian kalam itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama ismun, yaitu isim, yang kedua fi'lun, kemudian yang ketiga harfun ja'a li makna, yang memiliki makna. Nah, sekarang kita akan mengetahui lebih jauh apa itu isim. Ya. Jadi isim itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya kata benda, ya. Dan itu ada tanda-tandanya. Bagaimana kita membedakan mana yang isim, mana yang fi'il, dan mana yang harf? Ada tanda-tandanya. Jadi bisa dilihat di situ ismun alamatuhu ini. Jadi
Ini alamat isim ya. Pertama al-khafdu. Apa itu al-khafdu? Al-khafdu itu secara bahasa artinya rendah. Diddul irtifa, lawan katanya itu tinggi. Nah, yang dimaksud dengan al-khafdu di sini yaitu harokatnya kasroh. Kasroh itu di mana? Letak ini. Di bawah kan? Bukan di atas, bukan di tengah, tapi di bawah. Makanya dikatakan dengan al-khafdu. Contohnya pada al-khafdu ini di sini muallif syarah mencontohkan dengan mana tadi? Iya. Kata marartu di man, siapa contohnya? Di Fauzi, di Fauzi. Nah, jangan Fauzi, tanya. Marartu bi Muhammad aja, Muhammadin. Nah, mana yang dimaksud dengan al-khafd di sini? Marartu bi Muhammadin. Mana yang dimaksud dengan khafd di situ? Hah? Bi ini huruf, maksudnya huruf nanti. Ba nanti kita akan jelaskan. Tapi selain ba, mana lagi? Yang harokatnya kasrah. Muhammadin. Bin, ya kan? Di akhir bin. Nah, ini dia. Ini yang disebut dengan al-khafd. Jadi kita tahu bahwasanya kalau ada khafd di sini berarti dia itu isim. Ya. Karena ada salah satu alamat isim itu al-khafdu. Di sini kita lihat ada al-khafdu di sini, berarti dia Muhammad ini isim, bukan fi'il dan juga bukan harf. Ya. Contoh lainnya kitabu Kitabu Khalidin. Kitabu Khalidin. Nah, mana yang disebut dengan al-khafd? Ini din. Berarti kata Khalid di sini adalah isim. Karena ada alamat, salah satu alamatnya itu al-khafd. Kemudian alamat yang kedua at-tanwin. Tanwin itu maksudnya ini hampir tanwin seperti ini. Bisa fathah, bisa juga kasrah. Dia berdengung, ya kan, berdengung. Nah, di sini kan ada nih contoh seperti ini. Dia berdengung Muhammadin, ya kan, ada ininya di sini. Ini juga Khalidin. Nah, berarti dia isim. Kemudian di antara tandanya kita mengenal isim juga yaitu ada al-nya. Al. Misalkan contohnya kata al-madrasah. Ini apa? Isim apa fi'il? Isim. Kenapa? Karena ada al di sini. Kemudian rajulun. Isim apa fi'il?
Isim isim apa fi'il atau huruf? isim Isim. Kenapa? Tanwin ada penunjuk. Ya, rajulun ada dengannya di sini. Kalau kita tambahkan ar-rajulu di sini berarti ini harus dihilangkan apa? Dengannya. Iya. Kemudian ditambahkan alif lam. Makanya ini dikatakan juga dengan isim. Jadi dia bisa masuk alif dan lam. Kemudian dukhul harful jar, maksudnya ada huruf jar di situ. Huruf jar itu apa saja ini? Min, ila, an, ala, fi, rubba, al-kaf, lam. Nah, ini semua dikatakan apa? Huruf jar, huruf. Nanti yang dimasuk untuk bahasa huruf. Tapi setelahnya ini itu pasti isim. Pasti isim. Setelah huruf jar ini pasti isim karena alamatnya adalah dia bisa dimasuki dengan huruf jar. Contohnya ini marartu bi Muhammadin. Mana huruf jar di situ? Huruf jar sini adalah bi Muhammadin. Jadi berarti dia isim. Ya kan? Contohnya dhahabtu ila al-madrasah. Madrasah sini isim karena ada dimasuki dengan huruf jar yaitu ila. Jadi bisa dipahami ya, ini alamat daripada alamat mengenal isim ya. Sekarang coba kita langsung ke prakteknya. Toyib, ada kitabnya kan? Sudah di-share? Buka halaman 11 coba. Iya. Buka halaman 11. Sudah? Halaman 11 udah? Nah, di situ ada di paragraf 1, 2, 3, 4. Paragraf keempat. Amthilatul lil ism. Ya. Nah, situ kita bisa lihat kitabun. Ya. Kitabun itu apa? Isim atau fi'il atau huruf? Isim. Kenapa? Ada tanwin. Ya. Kemudian qalamun, begitu seterusnya ya. Terus narjasatun, ini salah satu, dia contohnya ke ini aja tanwin, tapi nggak ada yang lain. Iya, ini saya paham ya. Jadi untuk mengenal isim dia harus ada salah satu dari keempat ini. Harus ada khafad menunjukkan bahwasanya dia itu kasrah atau tanwin, atau bisa masuk alif lam, atau dukhul harful jar. Ya, insyaallah nanti untuk prakteknya di terakhir insyaallah kita akan lebih paham, lebih contoh. Sekarang kita akan membahas tentang fi'il. Kalau tadi isim, sekarang fi'il. Fi'il itu maksudnya kata kerja. Nah, kata kerja ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada fi'il madhi yang menunjukkan tentang pekerjaan yang sudah dilakukan lampau. Ada fi'il mudhari itu yang sedang dilakukan. Ada fi'il al-amr. Mudhari ini yang sekarang dilakukan atau yang akan dilakukan, bisa juga. Kemudian fi'il amr itu yang akan dilakukan. Nah, contohnya di situ di bukunya bisa lihat di halaman berapa ini? Halaman 10. Coba kan halaman 10. Iya. Sudah? Nah,
paragraf terakhir katakan al-fi'lu ala thalathati anwa. Fi'il itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama fi'il madhi, yaitu menunjukkan perbuatan yang telah lampau, mudhari yang sekarang atau yang akan datang, yang akan dilakukan. Kemudian amr, fi'il amr itu perintah. Iya. Contoh fi'il madhinya di situ disebutkan kataba. Kataba itu fi'il apa? Fi'il madhi. Kalau yaktubu fi'il mudhari. Kalau uktub fi'il amr. Nah, di antara perbedaan antara isim dan fi'il, kalau isim itu dia menunjukkan makna tapi tidak ada kaitan dengan waktu. Dia menunjukkan makna tapi tidak kaitan dengan waktu. Ya, seperti misalkan ini Khalid, kemudian madrasah, sekolah, itu kan gak ada kaitan dengan waktu. Nah, kalau fi'il itu menunjukkan makna dan juga berkaitan dengan waktu. Misalkan kataba yaktubu uktub. Kataba itu menunjukkan makna apa? Kataba artinya menulis, menunjukkan bahwa arti daripada kataba itu menulis, ya kan? Menulis. Dan menulis ini kapan dilakukan? Apakah sekarang atau yang telah lampau atau yang akan datang? Nah, kata bahasa ini yang sudah selesai. Kalau yaktubu menulis tapi di waktu sekarang atau yang akan dilakukan. Kemudian uktub itu perintah, tulislah. Ya, jadi perbedaan fi'il dan isim tadi apa? Bahwasanya fi'il itu dia berkaitan dengan waktu. Kalau isim tidak ada kaitan dengan waktu. Itu perbedaannya. Kemudian ini alamatnya. Alamat fi'il punya alamatnya juga. Ada 4 juga. Yang pertama qad. Ya. Itu dia apa? Direkam kan, bukan live? Iya. Suaranya belum masuk. Masuk. Oh iya. Baik, nah, ini sebenarnya panjang juga dia punya pembahasan. Jadi qad di sini, qad ini itu bisa masuk ke fi'il madhi, bisa masuk juga ke fi'il mudhari, tapi tidak masuk ke fi'il amr. Ya. Ini bapaknya tahu itu kalau ada penghapusan dulu bisa dihapus, cuma masalahnya nggak bisa dihapus, susah, harus diganti nanti. Dia harus berarti dulu. Iya. Kalau ada benar. Boleh Ustaz, hapus yang di atas saja. Iya, jadi yang pertama ke qad. Qad artinya apa? Qad sungguh. Nah, dia bisa berubah makna tergantung ke fi'il mana yang dia masuk. Kalau dia masuknya ke fi'il madhi, qad.
fi'il madhi, maka dia punya arti sini sebutkan dua makna. Ya. Dia ada dua makna. Pertama, at-tahqiq. Yang kedua, at-takrib. Ya. Bisa buka halaman 15. Halaman 15. Ini sebenarnya kalau punya buku kertasnya lebih bagus. Kalau PDF dia kadang buka pindah-pindah halamannya itu agak susah. Halaman 15 sudah? Ya, di situ sebelumnya halaman 14 ya, disebutkan alamatul fi'il. Judulnya alamatul al-fi'il. Kata muallif, wal fi'lu yu'rafu yu'rafu biqad wasin wa saufa wa ta'at ta'nits as-sakinah. Fi'il itu diketahui dengan masuknya salah satu ini. Ini saya sudah ringkas ya. Ini ringkasnya seperti ini. Nah, di situ sebutkan al fi'lu yu'rafu biqad. Fi'il itu diketahui dengan salah satu dari tanda 4 ini. Yang pertama qad. Nah, amma qad kata mu'allif situ fatadkhul ala naw'aini minal fi'il. Dia hanya masuk dalam dua bentuk fi'il, yaitu madhi dan mudhari'. Nah, kalau dia masuk dalam bentuk madhi itu punya dua makna. Qad kalau ketemu dengan fi'il madhi ini dia ada dua makna. Yang pertama artinya tentang tahqiq. Tahqiq itu maksudnya benar-benar sudah dilakukan, menunjukkan penekanan, ya kan? Contohnya qad kataba, maksudnya sungguh telah menulis. Maksudnya tahqiq itu maksudnya telah terjadi, benar-benar telah terjadi, dia telah menulis gitu. Qad dhahaba, artinya sungguh telah pergi, maksudnya orang benar-benar sudah pergi. Qad akala, telah makan. Kalau akala sendiri itu artinya telah makan, tapi kalau pakai qad artinya litahqiq, untuk penekanan, bahwasanya sungguh benar-benar telah makan, tidak ada keraguan. Orang kalau dibilang qad akala berarti sudah pasti dia udah makan. Itu kalau di fi'il madhi. Ya. Itu yang pertama, arti kalau ketemu dengan fi'il madhi. Kemudian juga bimana takrib. Takrib itu maksudnya pendekatan, maksudnya dia bentuknya lampau, tapi bukan berarti sudah dilakukan, tapi dekat, sangat dekat sekali untuk dilakukan. Seperti contohnya qad qamatis shalah. Nah, qad qamatis shalatnya telah didirikan salat. Tapi kalau masuk qad di situ kan qomat fi'il madhi kan ya. Kalau pakai qad di situ berarti artinya bukan sudah dilakukan, tapi akan dekat, sangat dekat untuk dilakukan. Ya enggak? Ketika orang bilang qad qamatis shalah, apakah sudah dilakukan salatnya? Belum, tapi sekarang ini mau lakukan. Mendekati. Itu arti daripada qad kalau dia masuk ke fi'il madhi. Bisa dipahami, bisa dibedakan? Jadi yang pertama tadi apa? Qad yang berarti tahqiq, penekanan, sudah terjadi. Kemudian contohnya tadi qad akala, sungguh telah makan. Kemudian makna yang kedua, kalau ketemu qad dengan fi'il madhi artinya pendekatan, mendekati. Ya, kok seperti contohnya qad qamatis shalah, telah didirikan salat, padahal belum, maksudnya sudah dekat untuk didirikan. Seperti contoh lain juga qad gharabatis syams. Qad gharabatis syams, telah terbenam matahari. Maksudnya matahari pada saat-saat dia mau masuk itu dikatakan qad gharabatis syams. Ya, maksudnya sudah mendekati, sangat sudah, ya pasti bilangnya sudah ini lagi masuk, matahari sudah terbenam.
Ya. Jadi itu qad kalau masuk ketemu dengan fi'il madhi. Jadi pertama kalau ada kata qad itu berarti dia fi'il. Nah, sekarang kalau dia fi'il, dia ketemunya sama fi'il apa? Fi'il madhi misalkan. Berarti dia lepas dari dua makna. Kalau dia enggak penekanan berarti dia untuk menjelaskan tentang pendekatan, mendekati sesuatu. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang alamat yang kedua yaitu sin. Sin itu artinya akan. Ya. Sin itu akan. Jadi kalau ada kata sin, maka setelahnya itu pasti fi'il. Contohnya sa'atub. Sa'atubu. Taba yatubu artinya bertaubat. Kalau pakai sin di depannya, itu menunjukkan apa? Hah? Saya akan, ya, saya akan bertaubat. Ya, jadi sin ini hanya masuk pada fi'il mudhari saja. Fi'il mudhari saja. Kalau qad tadi dia masuk ke fi'il madhi dan juga ke fi'il mudhari. Tadi kita lupa jelaskan ke fi'il mudhari'nya. Jadi fi'il madhi itu dia menunjukkan dua makna ini, tahqiq, penekanan dan pendekatan, ya kan? Nah, kalau dia masuk ke fi'il mudhari' itu punya dua makna juga. Iya, dua makna. At-taqlil dan takfir. Ya. Dia punya dua makna juga. Jadi kalau qad itu ketemu dengan fi'il mudhari', dia ada dua makna. Yang pertama at-taqlil, untuk menunjukkan taklil, bahwasanya itu jarang terjadi. Maksudnya taklil itu jarang terjadi ini. Yang pertama taklil. Jadi kita sudah tahu apa itu fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari' itu maksudnya yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Misalkan taba yatubu. Taba itu artinya fi'il apa? Fi'il madhi, maksudnya sudah bertobat. Yatubu mudhari' yang sedang atau akan. Nah, kalau misalkan fi'il mudhari' ini ketemu dengan qad, ya, dia tidak lepas dari dua makna. Ya. Yang pertama at-taqlil, untuk menunjukkan bahwasanya perbuatan itu jarang terjadi. Taklil itu maksudnya jarang, sedikit terjadi seperti itu. Nah, dicontohkan di situ kata yang pensyarah, qad yasduqu al-kadzub. Qad yasduqu al-kadzub. Bisa dilihat di halaman 15. Qad yasduqu al-kadzub. Qad yasduqu al-kadzub. Yasduqu al-kadzub. Nah, ini di sini dilihat, kan? Qad yasduqul kadzub. Kata yasduqu ini dia apa? Termasuk apa? Fi'il atau isim? Fi'il. Kenapa? Alasannya apa? Karena ada qadnya, ya kan? Qad yasduqul kadzub. Di sini fi'il mudhari', bukan fi'il madhi. Maksudnya, artinya jadinya apa? At-taqlil. Artinya ini.
qad yasduqul kadhub. Kadang seorang yang pembohong itu jujur, berkata benar, itu maksudnya. Jadi di sini artikan kadang, bukan sungguh atau dekat, bukan, tapi menunjukkan tentang kadang. Maksudnya itu jarang terjadi. Ya. Jadi qad yasduqul kadhub, seorang pembohong itu kadang dia berkata benar. Kadang berkata benar. Terus contoh yang lain juga, qad yanjahul balid. Qad yanjahu al-balid atau qad yanjahul al-kasul. Qad yanjahu al-kasul. Nah, yanjah di sini fi'il apa? Fi'il mudhari, ya kan? Kalau masuk qad itu menunjukkan artinya apa tadi? Kadang. Nah, ini artinya apa? Qad yanjahu al-kasul, seorang pemalas itu kadang atau sedikit yang bisa lulus, ya kan? Biasanya orang pemalas itu kan dia ketinggalan kelas atau tertinggal pelajarannya. Ini enggak, qad yanjahu al-kasul, maksudnya jarang terjadi kalau yang pemalas itu dia bisa lulus. Ini contoh ya. Jadi intinya qad kalau ketemu fi'il mudhari artinya menunjukkan artinya kadang, sedikit ya. Jarang yang terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua at-takfir. Ini taklil. Nah, bisa juga bermakna at-takfir, tapi ini jarang sekali kita ketemu apa contohnya ya, penggunaannya. Sering itu kita dapati tentang at-taklil. Ya. Ya. Sudah azan ya? Sudah berapa menit kita belajar? 30. Seharusnya dari jam berapa tadi? Iya, 11 pas, paling 5. Iya. Nanti kita karena sudah azan, sudah mau qomat, kita lanjut insyaallah besok. Ini sebenarnya ada apa? Contoh-contohnya. Tapi kita belum mengambil semua ya. Paling tidak nanti kalau sudah jelaskan semuanya, insyaallah ada prakteknya contohnya untuk mengetahui apakah sudah paham atau belum. Kalau habis sholat bisa. Bisa juga. Untuk habiskan ini tadi. Ya udah insyaallah habis sholat nggak apa. Ya udah sholat dulu aja, jeda dulu. Ya. Hadir nggak apa-apa, dengarkan aja ya. Tapi jangan berbicara. Oke, kita lanjut pembahasan kitab Tuhfatus Saniyah di Syarhil Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Baik, kita sudah jelaskan. Jadi yang intinya di ini al-kalam, perkataan. Semua pembahasan nahwu itu semuanya tentang al-kalam. Al-kalam, pembicaraan, maksudnya pembicaraan siapa? Pembicaraan orang-orang Arab, bahasa Arab. Kita sudah jelaskan ta'rifnya, ta'rif maksudnya pengertiannya, definisinya. Al-kalam itu maksudnya kalam itu harus memenuhi syarat. Yang pertama, an yakuna huwa lafzul murakkabu al-mufidu bil-wada'. Kemudian sudah jelaskan juga aksam, maksudnya pembagian kalam itu ada 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga harf. Jadi kalam ini, kalam pembicaraan orang Arab tidak terlepas dari 3
jenis macam ini. Kalau dia isim, kalau bukan isim berarti antara dua, fi'il atau harf. Jadi seperti itu. Nah, kita sudah jelaskan juga isim ini ada alamatnya. Bagaimana kita mengenal isim? Alamatnya ada 4 disebutkan oleh mu'allif itu. Jadi apabila ada salah satu dari 4 alamat ini berarti dia itu isim, bukan fi'il dan juga bukan harf. Apa aja itu alamatnya? Yang pertama al-khafdu. Al-khafdu itu dia berharokat kasrah. Ya, berharokat kasrah. Misalkan marartu bi Zaidin. Zaidin di sini dia itu harokatnya apa? Kasrah atau khafd. Ya. Kemudian kitabu Amrin. Amrin di sini juga harokatnya khafd atau kasrah. Jadi Amr itu adalah isim. Baik. Kemudian tandanya juga at-tanwin. At-tanwin. Tanwin itu maksudnya dia berdengung. Ini juga salah satu contoh bahwasanya itu adalah isim. Misalkan madrasatun. Madrasatun artinya sekolah. Madrasatun sini dia itu isim, kenapa? Karena ada tanwinnya. Madrasatun ada tanwin di akhir. Misalkan juga masjidun, dia ada tanwinnya, berarti dia isim. Contohnya juga qalamun, dia berarti apa? Isim. Kemudian saburatun, ada tanwinnya. Kemudian kursiyun, isim. Jadi kalau untuk mengetahui dia itu isim harus salah satu dari tanda ini. Pertama al-khafdu, ya, harakat kasrah. Kemudian at-tanwin, dia berdengung. Kemudian ada alnya, ya, bisa dimasukkan al, misalkan al-madrasah, al-kitabu, al-kursiyu, al-masjidu, ada alnya. Kemudian dukhul harfu jar, didahului dengan huruf jar. Misalkan dhahabtu ila al-madrasah, setelah ila ini ada al-madrasah, berarti dia isim. Ya. Jadi kalau ada salah satu dari 4 alamat ini berarti dia isim. Contohnya dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, kata alhamdu itu apa? Apakah dia isim? Apakah dia fi'il? Ataukah dia huruf? Isim. Kenapa? Ada alnya, ada ini alif lamnya ini. Alhamdu lillahi. Lillahi itu dia apa? Isim atau fi'il? Lillahi isim. Kenapa? Kasrah, khafad, lillahi. Ada ininya juga apa? Lam di situ lam harfu jar. Berarti Allah di situ isim. Rabbi itu isim atau fi'il atau huruf? Isim. Kenapa? Iya, ada khafadnya, ada kasrahnya. Rabbil alamin isim. Kenapa? Ada alnya. Jadi kayak gitu ya. Mudah saja, kita yang penting tahu 4 alamat ini berarti dia isim. Karena kalau fi'il tidak mungkin ada alnya. Kalau fi'il tidak mungkin ada tanwinnya. Misalkan contoh fi'il kataba atau yaktubu, tidak mungkin kita masukkan tanwin yaktubun, nggak ada. Atau masukin alifnya al yaktubu, nggak ada lah masalah gitu, seperti itu. Atau ada khafnya alif yaktubi, ya, atau dimasukkan huruf jar fi yaktubi, nggak ada, itu nggak dikenal, ya. Jadi 4 alamat ini menunjukkan bahwasanya itu isim. Baik. Sekarang fi'il, ya, jenis yang kedua setelah isim adalah fi'lun. Fi'lun itu kata kerja. Kalau isim ini kata benda. Kalau fi'lun kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab itu ada 3, menunjukkan tiga waktu. Ya, simple, lebih simple daripada bahasa Inggris.
Kalau bahasa Inggris ada berapa bentuknya? Hah? 16. Iya. Sudah pernah? Ada yang sudah pernah belajar bahasa Inggris? Berapa bahasa ini? Yang sudah pernah, insya Allah sudah pernah ya, bisa juga di sana. Iya. Jadi lebih ribet kalau bahasa Inggris sebenarnya. Ada future, ada past, past tense, nanti pastnya bagi-bagi lagi. Udah pas kan. Iya, future lagi ada pembagian anak-anak lagi. Tapi kalau bahasa Arab enggak, cuma 3 saja. Yang pertama fi'il madhi. Dia menunjukkan sesuatu hal yang sudah lampau, yang sudah terjadi. Yang kedua fi'il mudhari, menunjukkan tentang fi'il yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir fi'il amr, itu perintah. Contohnya fi'il madhi misalkan ta'allama. Ta'allama artinya apa? Belajar. Maksudnya ta'allama ya ta'allamu ta'allam. Jadi ta'allama di sini fi'il madhi menunjukkan maksudnya dia telah melakukan kegiatan belajar. Atau contoh mudahnya akala. Akala ya'kulu kul. Akala di sini fi'il madhi menunjukkan tentang suatu perbuatan yang sudah dilakukan. Misalkan Ahmad tadi sudah sarapan. Makan apa tadi sarapannya? Nasi. Iya, jadi tadi pagi sudah makan. Terus saya tanya, hal akalta? Apakah kamu sudah makan? Jawabnya, nah. Kamu sudah makan. Itu menunjukkan maksudnya sudah terjadi. Atau akala Ahmadu ruz. Ahmad telah makan nasi. Telah sarapan dengan nasi. Jadi akala ini menunjukkan perbuatan yang sudah dilakukan, yang sudah lampau, yang sudah jauh ya, baik itu yang jauhnya sudah beberapa hari yang lalu atau bulan yang lalu, atau yang baru-baru saja dilakukan. Intinya sudah dilakukan. Kemudian fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu tentang perbuatan yang sedang dilakukan sekarang. Misalkan contohnya darrasa yudarrisu. Nah, mana yang fi'il mudhari? Yudarrisu. Misalkan al-ustaz yudarrisul an an-nahwu, kitab an-nahwu. Ustaz sekarang sedang menjelaskan kitab nahwu. Jadi menunjukkan tentang sekarang yang kita lakukan ini. Yudarrisu. Ya. Baik. Kemudian jenis yang ketiga adalah fi'il amr, itu perintah. Misalkan qama yaqumu qum. Mana fi'il amr di sini? Qum. Ya, artinya apa? Berdiri. Jadi qama itu sudah dilakukan, sudah berdiri. Yaqumu sedang dilakukan, ya. Qum berdirilah. Berdirilah. Ya. Jadi itu fi'il ada tiga macam. Kemudian untuk mengenal itu fi'il atau enggaknya, ada 4 jenis juga, ada 4 alamat juga. Ini. Yang pertama ada qad. Nah, qad itu artinya apa? Artinya tergantung kalimat setelahnya. Dan qad ini itu masuknya ke fi'il mudhari dan fi'il madhi, tidak masuk ke fi'il amr. Ya. Contohnya, ini sering kita temu qad dalam bahasa Arab ya. Contohnya qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Jadi kalau qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Artinya apa? Salat itu telah hampir didirikan. Ini tadi sudah kita jelaskan bahwasanya qad itu nih. Qad ketemu fi'il madhi bisa berarti penekanan, tahqiq, atau bisa berarti at-taqrib, pendekatan. Sudah mendekati. Nah, qad qamatis shalah maksudnya kemana? Apakah dia ke takrib atau ke tahqiq? Takrib. Bahwasanya salat itu telah hampir. Maksudnya sekarang mau didirikan. Kalau tahqiq misalkan qad aflahal mu'minun dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Di sini ada kata qad.
Dan aflaha di sini dia fi'il apa? Fi'il fi'il madhi. Aflaha yuflihu. Aflaha yuflihu. Jadi aflaha sini fi'il madhi. Kemudian ada qad sebelumnya. Qad aflaha al-mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Jadi qad di aflaha ini menunjukkan bukan pendekatan tapi penekanan. Maksudnya artinya sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Jadi ada dua ya. Nah, yang sering dipakai itu yang at-tahqiq, penekanan. Jadi kita ingat aja dulu yang kalau misalkan qad ketemu fi'il madhi, yang paling harus kita ingat ini, tahqiq untuk penekanan. Misalkan kita ingin menekankan bahwasanya Ahmad telah makan. Qad akala Ahmadu. Ahmad benar-benar sudah makan, maksudnya gitu. Ahmad benar-benar sudah makan. Misalkan juga qad nama Agra. Artinya Agra benar-benar sudah tidur. Ya, kalau kita bilang nama Agra tidur, itu mungkin kurang menekankan. Tapi kalau tambahkan qad nama Agra, itu menunjukkan bahwasanya benar-benar sudah dilihat ya, sudah diyakini bahwasanya Ahmad benar-benar tidur, nggak ada keraguan lagi, sudah tidur dia. Ya, itu untuk menunjukkan tentang penekanan. Ya, itu kalau qad ketemu dengan fi'il madhi. Kalau qad ketemu dengan fi'il mudhari, dia ada dua makna juga. Tapi yang sering dipakai itu yang ini, yang pertama, at-taqlil. Kita ingatin aja. At-taqlil itu maksudnya jarang dilakukan, jarang terjadi. Misalkan tadi, qad yasduqu al-kadhub. Seorang pendusta itu jarang untuk berkata jujur. Jadi yasduqu di situ fi'il apa? Fi'il mudhari. Didahului dengan qad berarti artinya jarang. Jadi qad yasduqul kadhub artinya seorang pendusta itu jarang yang jujur. Contoh lain. Ada yang bisa kasih contoh dalam bahasa Indonesia? Nanti diterjemahkan. Kadang-kadang bermain. Qad yal'abu Agra. Jadi tinggal yal'ab itu artinya bahasa Arabnya artinya bermain. Tinggal ditambahkan qad ya. Qad yal'abu Agra, maksudnya Agra kadang-kadang atau jarang bermain. Jadi tinggal gampang aja, fi'il mudhari tambah qad. Artinya jarang. Contoh lain coba. Misalkan pada yafrahu Ali. qad yafrahu Ali Kadang-kadang bahagia. iya, Ali kadang-kadang bisa. Ali kadang-kadang bahagia. Qad yafrahu Ali. Atau misalkan qad yafuzu man. Ketika bermain badminton kadang-kadang dia menang. Bahasa Arabnya apa? Itu. Misalkan siapa yang kadang-kadang jarang menang, siapa yang jarang menang dalam main badminton? Yang sering kalah siapa? Agra lagi. Qad yafuzu Agra. Agra kadang-kadang menang, tapi seringnya memang kalah. Maksudnya gitu. Jadi qad di sini kalau ketemu dengan fi'il mudhari artinya jarang. Itu harus diingat. Ya, jadi qad itu tergantung apakah dia masuk ke mudhari atau masuk ke fi'il madhi. Kalau dia masuk ke fi'il madhi artinya fi'il madhi artinya sungguh. Ya, kalau fi'il mudhari artinya jarang. Kadang-kadang. Iya. Paham ya? Jadi itu yang sering dipakai aja. Adapun ini jarang. Jadi kita ingat yang kalau fi'il madhi itu sungguh, fi'il mudhari itu artinya artinya jarang. Baik.
Sekarang ini qad. Alamat yang pertama ketika ketemu dengan fi'il. Kemudian ada alamatnya juga yang kedua yaitu sin. Sin. Ya. Sin. Contohnya apa? Jadi ada fi'il mudhari ditambahkan sin, artinya akan. Nah, sin dan saufa ini sama, artinya akan. Tapi bedanya kalau sin itu akan dalam waktu yang dekat. Kalau saufa ini akan tapi dalam waktu yang jauh. Jauh sekali. Makanya kalau kita lihat di Al-Qur'an, itu kalau perkara-perkara yang akan terjadi di akhirat itu tafsirnya pakainya saufa. Karena masih jauh kejadiannya. Beda sama sin. Ya, contoh dalam Al-Qur'an situ disebutkan contohnya sayaqulus sufaha'u minan nas. Ya. Atau sayaqulu lakal mukhallafun, orang-orang yang mukhallafun, orang-orang munafik maksudnya, mereka akan berkata kepadamu perkataan yang mereka katakan. Maksudnya di sini orang-orang munafik itu akan berkata kepadamu dalam waktu yang dekat, bukan jauh. Maksudnya beberapa hari lagi mereka akan seperti ini, Kemudian contoh penggunaan saufa ini tentang dalam surat Ad-Duha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah, dan Allah akan memberikan kepadamu pemberian yang engkau ridhoi atas pemberian itu. Jadi di sini pakainya saufa. Intinya kata sin itu untuk yang akan datang tapi dekat. Kalau saufa yang akan datang tapi jauh. Contohnya dalam sehari-hari misalkan sa'ashtari at-ta'ama. Artinya apa? Saya akan membeli makanan. Jadi ishtara yashtari itu fi'il, yashtari fi'il mudhari. Ditambahkan dengan sin, sa'ashtari artinya akan membeli. Tapi akannya itu enggak jauh, maksudnya beberapa menit lagi dia akan pergi. Beberapa jam lagi dia akan pergi. Adapun saufa itu jauh. Ya, kadang juga enggak dilakukan. Ya, misalkan orang mengatakan saufa atub. Ya, saufa atub, saya akan bertobat, tapi dia enggak tahu kapan dia bertobatnya. Enggak jelas. Ya, beda sama sa'atub dia itu akan bertobat dalam waktu dekat. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan sa'atub, berarti dia itu benar-benar ingin bertobat dengan benar gitu, maksudnya tanpa ditunda-tunda. Tapi kalau dia katakan saufa atub, saya akan bertobat, pakai saufa, itu dia masih menunda-nunda tobatnya. Allahu alam kapan dia mau tobat, itu enggak tahu, enggak jelas. Maksudnya masih apakah waktu yang tidak ditentukan. Beda dengan sa'atub itu dia dalam waktu dekat dia akan bertobat, maksudnya seperti itu. Ya, bisa dibedakan ya antara sin dengan saufa. Kalau sin itu yang akan datang tapi dekat, kalau saufa yang akan datang tapi jauh. Itu hanya khusus sin dan saufa ini masuk ke fi'il mudhari. Dia enggak masuk ke fi'il madhi dan juga enggak masuk ke fi'il amr. Hanya khusus ke fi'il mudhari, maksudnya fi'il yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Baik. Yang terakhir dari alamat fi'il yaitu ta'ut ta'nits. Nih. Ta'ut ta'nits itu maksudnya huruf ta yang terdapat di akhir kata, akhir fi'il, yang mana ini menunjukkan tentang muannats. Fi'il yang dilakukan oleh muannats. Muannats maksudnya perempuan. Misalkan jadi perbuatan ya, fi'il itu dibedakan antara mudzakkar dan muannats. Masya Allah, dalam perkataan bahasa Arab aja dibedakan, apalagi dalam sehari-hari itu dibedakan juga antara laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi intinya di pembahasan kita ya dalam fi'il, dalam bacaan bahasa Arab itu dibedakan antara
yang mengerjakan itu laki-laki atau perempuan. Misalkan perempuan, kita kalau mengatakan perempuan, namanya siapa? Misalkan Fatimah. Fatimah telah makan misalkan. Fatimah telah makan. Bagaimana bahasa Arabnya? Akalat Akalat Fatimah. Fatimah. Akalat 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 Fatimah. Fatimah. Nah, di mana yang disebut dengan ta'ut ta'nis? Akalat Ini yang dimaksud dengan ta'ut ta'nis. Maksudnya tak yang ada pada dhamir atau yang dilakukan oleh Fatimah, seorang orang atau muannas, perempuan ya. Pakainya tak. Nah, kalau ada tak di sini berarti dia itu ini fi'il. Ya, nggak mungkin tak itu bertemu dengan isim atau huruf. Yang ada tak di sini dengan fi'il. Iya. Kemudian yang terakhir adalah harf. Harf itu selain daripada isim fi'il berarti harf. Ya. Jadi kalau misalkan tidak ada alamat-alamat ini, baik alamat isim maupun alamat fi'il, maka sudah dipastikan dia itu harf. Karena harf tidak mungkin ada alamat-alamat ini. Contohnya misalkan ini harf di sini, huruf jar. Min. Min ini apa? Isim, fi'il atau huruf? Hah? Huruf. Kenapa dia huruf? Karena dia tidak mungkin ada khof di situ. Tidak mungkin ada tanwin di situ. Tidak mungkin ada al-min, nggak ada. Kemudian ada huruf, ini huruf jar. Jadi di sini itu dikatakan huruf karena dia tidak ada salah satu dari alamat isim maupun alamat fi'il. Contohnya juga qad, masukkan ke ini qad min, nggak ada. Atau samin, nggak ada. Jadi apabila tidak ada alamat-alamat ini, maka sisanya itu adalah semuanya huruf. Bisa dipahami ya? Bisa dibedakan? Sekarang kita ke contoh, langsung ke contohnya biar lebih paham. Baik, kalimat sehari-hari aja coba. Ini sudah ini ya, sudah ada yang tulis atau pahami. Sekarang bisa dihapus ininya, akan tulis. Ini lagi. Nggak apa, itu aja dulu. Sudah. Nah, sekarang kita ke prakteknya. Baik. Zahaba Muhammadun ila suq. Muhammad pergi ke pasar. Zahaba artinya pergi. Muhammad ila ke suq artinya apa? As-suqi, pasar. Dengan Muhammad siapa sebenarnya?
Ali. Selain Ahmad, selain Agra, yang bahasa Arab namanya Rizki juga. Syakul. Rois. Enggak, yang ada tanwinnya, yang bisa ada tanwinnya. Roisun bisa juga Roisun. Hah? Tapi dalam nama itu sebenarnya nggak bisa di Roisun bisa lah, insyaallah Roisun. Roi Zahaba Roisun ila suq. Ila as-suq. Baik. Rois ini nama ya, bukan arti Rois itu artinya ketua atau kepala, tapi di sini maksudnya bukan ketua yang pergi pas, tapi namanya Rois. Ya, seorang namanya Rois. Baik. Di sini kata zahaba Roisun ila suq. Zahaba artinya pergi, telah pergi. Roisun ila suq. Baik. Coba tunjukkan mana huruf dari kata ini, kalimat ini. Ila. Ahsan, Masya Allah. Ila, kenapa? Karena dia tidak mungkin masuk alamat-alamat fi'il atau alamat-alamat isim. Ya, jadi dikatakan harf. Karena ila, iya ini kan salah satu di antara huruf-huruf jar. Jar maksudnya yang mengkasrahkan seterusnya. Baik. Kalau begitu, ila ini adalah huruf. Baik. Sekarang coba tunjukkan mana saja yang disebut dengan isim. Kata mana? Hah? Kata Rois. asuk. Asuk ini dikatakan isim. Kenapa? Karena ada ilah di belakang. Iya, ada beberapa alamat ya. Pertama dia ada ilah, kemudian ada alif lamnya, kemudian juga ada kasrohnya, khafnya. Ya, jadi dia ini isim, kata benda. Baik, ada juga selain ini roisun. Ini roisun. Kenapa dia isim? Karena ada tanwinnya. Makanya dia isim. Nah, sekarang mana yang fi'il? Hah? Zahaba. Zahaba. Fi'il apa ini? Imam. Zahaba yadhabu idhab. Di sini pakainya zahaba. Berarti dia fi'il fi'il madhi. Maksudnya Rois telah pergi ke pasar. Ya. Kita bilang seperti ini, dia sudah di rumah, barusan dari pasar, dan bilang zahaba Rois ila suq. Rois telah pergi. Rois telah pergi ke pasar. Nah, kalau kita tambahkan qad di sini. Qad artinya apa? Kalau diartikan bahasa Indonesia. Sungguh Rois telah pergi ke pasar. Jadi kalau ada kata qad di sini berarti kemudian ada fi'il madhi menunjukkan tentang tadi kita pelajari tentang bahwasanya itu sudah sungguh-sungguh benar dilakukan. Maksudnya dia telah benar-benar pergi ke pasar. Sekarang satu-satu ya. Tadi rame-rame mungkin masih berani. Kalau sekarang satu-satu. Baik. Contohnya apa ya? Secara lisan aja ya, secara ini aja. Nama siapa lagi yang mau dipakai namanya? Nama Aliyun, pakai Ali aja. Nama Aliyun ala sariri. Nama Aliyun ala sariri. Nama Aliyun ala sariri.
Nama Aliyun ala sariri. Baik. Satu-satu ya katanya. Ahmad. Di mana dari kata ini yang disebut dengan huruf? Ala. Mana? Ala. Ala. Santa. Kenapa? Dan dia Karena dia tidak bisa dimasuki alamat-alamat isim maupun alamat huruf, alamat fi'il, ya. Dan juga dia termasuk huruf jar. Ini huruf jar. Ya. Jadi nama Aliyun ala sarir, alif tidur di atas ranjang. Nah, sekarang siapa lagi? Alwi. Nama itu fi'il apa? Apa tadi artinya Ustaz? Jiko. Alif tidur di atas ranjang. Tidur. Di atas ranjang. Fi'il apa dia? Dimudari. Fi'il mudhari. Alif tidur di atas ranjang. Oh, Madi Ustaz. Fi'il madhi. Kenapa? Menunjukkan karena sudah dilakukan. Maksudnya Iya. tidur itu maksudnya dia sudah tidur di Habis tidur. habis tidur. Nama Aliyun ala. Nah, di antara ciri-ciri fi'il madhi dia sering di depan. Atau kalau fi'il mudhari biasanya di belakang setelah fa'il. Tapi itu nanti insyaallah. Jadi intinya nama Aliyun ala sarir, nama itu fi'il madhi. Baik. Kemudian Rois. udah kabur duluan. Baik, siapa namanya? Syahrul. Hah? Mana di antara kata ini yang berupa isim? Aliyun Asari. Aliyun dan sarir. Kenapa Aliyun? Karena tanwin. Agra, kenapa Aliyun? Tanwin, ada tanwinnya. Kemudian sama as-sarir. Kenapa as-sarir dikatakan isim? Karena ada ada tanda-tandanya. Pertama ada huruf jar ala. Kemudian kedua alif lam, ketiga ada kasrah. Iya. Jadi jelas ya, ini untuk membedakan mana fi'il, mana isim, mana huruf. Contohnya dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Kita ke surat Al-Fatihah lagi. Tadi sudah disebutkan alhamdulillahi rabbil alamin, bahwasanya alhamdulillah itu adalah isim karena ada alif lamnya. Lillahi dia Allah situ juga isim. Rabbil alamin, Rabb situ isim. Al-alamin situ isim. Alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman apa? Isim. Kenapa? Ada alif lamnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu juga sama ya, ada alif lamnya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kalau Maliki yaumiddin apa? Isim. Kenapa? Ya, Maliki yaumiddin. Ya, itu dia badal kadang. Tapi yang jelas dia kasrah ya. Makanya dia isim. Maliki yaumiddin. Yaum isim. Kenapa? Kasrah juga. Ad-din, yaumiddin. Ad-din situ apa? Isim atau fi'il atau harf? Isim. Kenapa? Karena ada alif lamnya. Maliki yaumiddin. Iya kana budu. Langsung aja kayak kana budu. Na'budu itu apa? Iya kana budu. Na'budu fi'il. Ya. Kepadamu kami menyembah. Menyembah itu kan fi'il bukan isim.
Fi'il apa? Fi'il mudhari. Wa iyyaka nasta'in. Dan kami meminta pertolongan. Nasta'in sini juga fi'il. Baik, itu yang sudah kita pelajari hari ini ya. Jadi kita hari ini belajar tentang apa itu kalam, kemudian macam-macam kalam ya. Bahwasanya kalam itu ada fi'il, ada isim, ada fi'il, ada harf. Dan isim itu ada alamat-alamatnya, diantaranya ada khafad atau masuk alif lam atau atau tanwin atau huruf jar. Kemudian fi'il itu ada 4 alamat juga. Ada qad. Ya, kalau qad dimasuk ke fi'il mudhari maknanya menunjukkan tentang kadang-kadang. Kalau fi'il mudhari jadinya artinya enggak, kalau fi'il madhi artinya Kalau madhi penekanan ya, penekanan. Fi'il mudhari kadang-kadang. Ya, kadang-kadang atau jarang. Kemudian sin itu maksudnya akan dalam waktu dekat. Kalau saufa akan dalam waktu jauh. Kemudian juga ta'nis. Ta'nis maksudnya huruf ta yang ada setelah apabila ada muannasnya. Apabila ada muannasnya. Kemudian juga kita sudah jelaskan apa itu harf. Harf itu selain pokoknya kalau selain huruf dan isim tidak ada alamat-alamat pada itu, berarti dia harf, bukan. Dan biasanya harf itu pendek katanya, sedikit. Seperti misalkan ini, fi itu artinya di, itu artinya harf. Kemudian ala artinya di atas, itu juga harfun. Baik, ada mau tanyakan? Gak ada. Pertanyaan terakhir tentang rame-rame nggak apa-apa. Diartikan ya. Saya bilang bahasa Arabnya, kalian artikan. Qad yahzunu Umar. Oh, jangan Umar. Qad yahzunu, nama siapa lagi yang dipakai? Qad yahzunu Agra aja lagi dah, enggak apa. Qad yahzunu Agra. Qad kemudian ada fi'il mudhari situ, yahzunu artinya sedih. Agra artinya apa kalau diartikan? Hah? Kadang-kadang Yahzunu itu fi'il apa sih itu? Yahzunu fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya. Berarti artinya apa? Kadang-kadang agra sedih. Ya. Qad yahzunu agra. Jadi kita harus tahu dulu fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari. Thayyib. Setelah fi'il mudhari sebelum fi'il mudhari ada qad. Berarti dia artinya kadang-kadang. Kalau setelah qad fi'il kita tahu fi'il madhi berarti artinya sungguh. Misalkan qad shalla Ahmadu. Ahmad shalla sini dia apa? Fi'il madhi apa fi'il mudhari? Shalla yusalli sholli. Fi'il madhi. Shalla itu fi'il madhi. Yusalli fi'il mudhari. Jadi kalau kita katakan qad shalla Ahmadu artinya Ahmad apa? Jarang atau sungguh? Sungguh. Kenapa? Fi'il madhi. Shalla fi'il madhi. Jadi Ahmad sungguh telah sholat. Ya, bisa dipahami ya? Ya, untuk hari ini itu aja yang kita bahas. Insyaallah besok kita akan menjelaskan tentang langsung ke i'rab. Ya, pembahasan i'rab insyaallah. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.